Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Sehat Om Tante, sehat ya? Sehat dong. Siapa yang pagi ini senang ketemu Om dan Tante di sini? Oh, jelas saya. Om senang nggak ketemu sama adik-adik? Tante, senang ketemu adik-adik? Oh ya, senang ketemu adik-adik. Pasti dong. Kita senang semuanya ketemu adik-adik untuk ibadah sekolah minggu pagi ini. Sudah siap semuanya? Ya. Siap. Oke, sekarang biar kita tambah semangat kita nyanyi. It's good to see you here with me. Pasti bisa ya? Jangan lupa nyanyinya ya. Bisa dong. Iya, semangat. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi, lebih semangat. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Tepuk tangan semuanya. Sudah semangat ya. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah yang masih Tuhan berikan bagi kami. Kalau saat ini kami datang mau beribadah sekolah minggu Tuhan, Tuhan yang boleh berkati ibadah kami meskipun kami masih beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji nama Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, Amin. Adik-adik, masih semangat, Laskar Kristus. Siap. Ih, nggak apa-apa Om Tante. Laskar Kristus. Yo. Oke, masih siap ya, masih bersuka cita terus nih. Kalau Masih. yang kita rasakan ya Om Ramses, Masih. kalau kasihnya Tuhan Yesus itu mengalir seperti sungai. Gitu nih, kasihnya seperti sungai. Oke? Joget ya adik-adik, ini dangdutan kita. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Tepuk tangan. Adik-adik masih semangat lagi nggak nih? Masih dong. Masih Om? Masih. Dong. Masih ya? Masih. Kalau gitu Walaupun kita keringat. iya Om, agak panas ya. Ini agak panas Om tantenya. Tapi kita mau nyanyi lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Bisa kan? Masih ingat toh? Masih. Kita mulai. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Mana?
adik-adik, semua masih semangat? Masih dong. Sebelum kita melanjutkan ujian kita mau ucapkan hukum kasih dulu ya. Oke? Semua sikap sempurna ya. Semua? Laskar Kristus? Siap. Wah, belum siap itu ya. Laskar Kristus? Siap. Oke. Yuk, kita ucapkan hukum kasih bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Masih semangat semua? Masih. Aduh, mana suaranya ya? Masih suara semua? Masih? Yeay. Yuk kita lanjutkan pujian kita ya. Kita mau nyanyi ku dalam luar atas bawah selalu gembira. Pasti hafal dong. Musik. Jangan pakai ini ya, ku dalam luar atas bawah selalu gembira. Ku dalam luar atas bawah selalu gembira. Menyebut kita Yesus, ya hapus dosaku. Ku dalam luar atas bawah selalu gembira. Lebih keras lagi kita bawakin dong. Dalam luar atas bawah selalu gembira. Ku dalam luar atas bawah selalu gembira. Menyebut kita Yesus, ya hapus dosaku. Dalam luar atas bawah selalu gembira. Hebat teman-teman semuanya. Oke Dedek, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jangan lupa ya Dedek, kalau ada waktu titip uangnya sama mamanya ya, diserahkan ke gereja ya, baik lewat di gereja ataupun ketemu dengan guru sekolah minggu bisa dititipkan, karena uang itu bisa buat kegiatan-kegiatan yang ada. Oke Dedek, kita berikan uang yang terbaik sama Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Musik. Oke Dedek, kita mau mendoakan persembahan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih bisa memberikan persembahan kepadamu. Semua bukan karena kekuatan kemampuan kami, tetapi karena berkat-Mu selalu mengalir kepada kami. Oleh karena itu, kembali berkat Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Berkati orang-orang yang sudah memberikan persembahan, sehingga persembahan ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Dedek, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan dulu ya. Iya dong. Apa kata lagunya? Firman Tuhan. Oke, firman Tuhan pasti bisa dong. Bisa. Oke, musik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang terus menunggu sirami hatiku, berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua. Jalan terus. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, yang teruslah tunggu sirami hatiku, berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua, berdua berdua. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita mempersiapkan diri kita. Kita mau bersatu dulu dalam doa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan. Kami sudah melakukan ibadah minggu kami sudah memuji Tuhan, dan kami juga sudah di sini datang ya Bapak, ingin mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak yang baik, kiranya Tuhan yang menjaga konsentrasi kami, Tuhan jauhkan kami dari segala hal-hal yang bisa mengganggu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa firman Tuhan yang boleh disampaikan hari ini, boleh bisa kami dengarkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak yang baik, berkati juga hamba yang akan membawakan firman Tuhan, kiranya apapun yang hamba sampaikan semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Nah, kita sudah sampai pada saat-saat yang dinanti ketika kita ibadah sekolah minggu, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita kali ini kita akan bercerita tentang satu tokoh. Siapa ya? Adik-adik bisa tebak? Kalau belum bisa tebak, yuk kita saksikan siaran berikut ini ya. Ya, selamat pagi teman sekolah minggu dimanapun kalian berada. Tante yakin bahwa kalian pasti dalam keadaan sehat-sehat saja, meskipun masih berada di rumah. Oke, pada pagi hari ini kita kembali bersama bertemu di dalam berkat, berbagi kisah Alkitab. Kisah siapakah yang akan kita buka pada pagi hari ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam tokoh Alkitab kita pada hari ini, saya ingin menunjukkan survei kecil. Pertanyaannya seperti ini. Menurut kalian, kalau orang tua sering melakukan hal yang tidak benar, bagaimana kira-kira dengan anaknya? Apakah mereka mengikuti orang tuanya atau tidak? Oke, dari beberapa survei yang dilakukan, ada beberapa jawaban menarik yang di sini akan saya angkat. Yang pertama, kalau ditanya overall, cenderung mengikuti kelakuan orang tuanya. Padahal si anak tahu itu tidak benar secara norma atau hukum. Kemudian ada juga yang menjawab kalau orang tua biasa melakukan hal yang tidak benar, kemungkinan besar anaknya akan mengikuti orang tuanya. Kenapa? Karena pada dasarnya masih di dalam tahap perkembangan, anak akan mengikuti setiap perilaku orang tuanya. Sikap meniru tersebut terkadang membuat orang tua harus lebih berhati-hati dalam bersikap. Perilaku orang tua yang merokok di depan anak kemungkinan besar pada saat anak menuju tahap dewasa mereka akan mengikuti orang tuanya merokok. Kemudian kalau masih kecil sih otomatis akan mengikuti ya, karena anak belajar dari observasi, apalagi kalau orang tuanya merupakan tokoh idola anak. Kemudian mengikuti karena orang tua merupakan lingkup terdekat dari si anak yang tiap hari mereka sering temukan, dan anak-anak belajar mengikuti contoh sikap dari orang tua mereka yang nantinya juga
membentuk pribadi mereka. Berikutnya, kalau dilihat pada umumnya, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Maka anak biasanya menjadi sama dengan orang tuanya karena ada contoh di depannya. Kemudian tergantung, kalau masih kecil mungkin jadi mengikuti karena kalau masih kecil dia cenderung menyontoh yang dilihat. Tetapi kalau sudah gede bisa saja tidak mengikuti karena dia tahu itu tidak benar. Dan yang terakhir, mengikuti karena biasa, terus kebentuk memorinya enggak sih? Nah, dari survei-survei yang dilakukan melalui WhatsApp ini bisa disimpulkan bahwa sebagian besar orang merasa bahwa anak akan cenderung mengikuti orang tua yang melakukan hal yang tidak benar. Hal ini juga sejalan dengan teori psikologi tentang modeling, di mana seorang anak memiliki kecenderungan untuk meniru apa yang dilakukan orang tuanya, sehingga tidak heran bahwa jika orang tua melakukan hal yang tidak benar, maka anaknya biasanya melakukan hal yang tidak benar. Dan sebaliknya, jika orang tua melakukan hal yang baik, maka anak juga akan melakukan hal yang baik. Nah, tetapi cerita kita pada pagi hari ini, tokoh Alkitab kita pada pagi hari ini memiliki cerita yang berbeda dari survei yang kita lakukan tadi. Mengapa? Karena di sini mau menceritakan bagaimana seorang anak itu justru melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang tuanya, khususnya ayah dan kakeknya. Mungkinkah? Bagaimana kisahnya? Yuk kita lihat. Oke, penasaran kira-kira siapa nama tokoh tersebut? Sebentar saat Tante buka ya ceritanya seperti apa. Pada suatu hari hiduplah seorang raja yang ayah dan kakeknya itu hidup tidak menurut kehendak Allah. Mereka sudah meninggalkan Allah, mereka menyembah Allah-Allah berhala. Mereka tidak peduli bahwa mereka sudah membuat Tuhan sedih. Mereka juga mengabaikan rumah Tuhan sehingga rumah Tuhan itu menjadi rusak dan berantakan. Dan yang lebih parah adalah mereka kehilangan kitab Taurat. Wah, kitab Taurat itu seperti apa ya? Kitab Taurat itu seperti Alkitab yang kita miliki pada saat itu. Kebayang tidak adik-adik? Kitab Taurat atau kitab suci mereka yang harusnya menjadi acuan, menjadi petunjuk apa yang harus dilakukan oleh bangsa pada saat itu, hilang, kitab sucinya hilang. Jadi mereka itu bisa dikatakan hidup tanpa adanya aturan. Tidak heran bahwa kehidupan bangsa itu pada saat itu sangat kacau dan amburadul. Nah, di tengah kondisi yang kacau ini diangkatlah seorang raja. Tapi rajanya ini masih muda. Ada yang bisa menebak usianya berapa? 20 tahun? Tidak. Masih terlalu tua. Karena ini masih sangat muda. 15 tahun? Masih lebih tua juga. 12? Masih tua. Menyerah? Ini masih lebih muda dari 12 tahun. Oke, kalau misalnya adik-adik tidak bisa menjawab, raja ini usianya 8 tahun. Wah, kebayang ya. Siapa di sini yang masih 8 tahun? Boleh angkat tangannya? Ya, mungkin yang masih di kelas madya ya antara kelas 3 atau kelas 4, usia kalian masih 8 tahun. Oke, sebelum kita lanjut, 8 tahun biasanya masih ngapain ya? Oh, ada yang main Roblox, ada yang main PUBG. Oke, kalau zaman Tante dulu 8 tahun tuh main sepeda, masih main kelereng, masih main petak umpet. Ya, kalau adik-adik mungkin sekarang karena masih pandemi jadi maunya tidak bisa main keluar, bisanya main Roblox, main video game, dan lain-lain ya. Nah, itu yang biasa dilakukan anak umur 8 tahun. Tetapi, ini anak umur 8 tahun sudah diangkat menjadi raja. Siapakah namanya? Bisa ditebak? Coba kita lihat Alkitab kita yang ada Alkitabnya di rumah. Dibuka dari 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20. Kita lihat siapakah nama rajanya? Yes,
betul yang tadi bisa menjawab. Namanya adalah Yosia. Yosia ya, bukan Yosua, pakai I, bukan pakai U. Jadi namanya Yosia. Yes, Raja Yosia ini umur 8 tahun sudah harus menjadi raja bagi bangsa Yehuda. Wow, masih sangat kecil ya. Akan tetapi, berbeda dengan ayahnya Raja Amon dan kakeknya Raja Manasye, Raja Yosia ini tidak mengikuti perbuatan jahat ayahnya ataupun kakeknya. Ia masih menyembah Tuhan dan hidup sesuai ketentuan Tuhan meskipun ayahnya dan kakeknya sendiri sudah hidup jauh dari Tuhan. Bahkan pada saat itu kitab Taurat juga hilang. Nah, yang menariknya lagi dari cerita Raja Yosia ini, jadi ketika dia menjadi raja umur 8 tahun, dia itu memimpin kerajaan Yehuda itu selama 31 tahun dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, ketika pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, tadi umurnya berapa? 8 tahun dia menjadi raja, kemudian ditambah 8 tahun lagi, di umur 16 tahun itu dia mulai mencari Allah. Dia mulai mencari Allah Daud, seperti apa? Dia mulai mencari Allah yang Allah para bapa leluhurnya. Nah, ketika tahun ke-12 dari pemerintahannya Yosia, jadi tadi umur 16 tahun dia mencari Tuhan, pada tahun ke-12 berarti umurnya sekitar 20 tahun, dia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, dan patung-patung berhala. Wow, umur 20 tahun dia sudah membersihkan Israel dari bukit-bukit berhala dan patung-patung berhala. Nah, tidak sampai hanya di situ saja kisah Raja Yosia ini. Ketika dia sudah mencari Allah leluhurnya, Allah Daud, dia mulai membersihkan kerajaannya dari berhala-berhala. Pada tahun yang ke-18 ketika dia memerintah, ayo berarti usianya berapa kalau tahun ke-18? Ya, 8 ditambah 18 usianya 26 tahun. Jadi pada usianya dia yang ke-26 tahun dia menjadi raja. Dia menyuruh Safan untuk pergi ke rumah Tuhan. Dia menyuruh supaya Safan itu menghadap kepada imam besar Hilkia dan memerintahkan untuk menyerahkan semua uang yang diterima dari rakyat itu digunakan untuk memperbaiki rumah Tuhan. Jadi ketika 18 tahun setelah pemerintahannya Yosia, dia ingin memperbaiki rumah Tuhan. Wah, hebat sekali ya cita-cita dari Yosia ini. Nah, ketika proses perbaikan rumah Tuhan ini berjalan, tiba-tiba imam besar Hilkia itu mengatakan pada Safan bahwa ia menemukan kitab Taurat Tuhan ada di rumah Tuhan yang sedang mereka perbaiki. Wah, kebayang tidak ya? Kitab yang sudah lama hilang, tidak tahu di mana kabarnya dan tidak terlihat selama bertahun-tahun akhirnya ditemukan. Nah, imam besar Hilkia itu langsung memberikan kepada Safan dan Safan membacanya. Setelah Safan membaca, akhirnya Safan kembali menghadap kepada Raja Yosia. Dia melaporkan, lapor Raja, Imam Hilkia memberikan kitab kepada saya. Kemudian akhirnya Safan membacakannya di depan Raja. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Lalu apa yang terjadi ketika Safan telah selesai membacakan kitab Taurat tersebut? Ketika Safan sudah selesai membacakan kitab Taurat tersebut, Raja Yosia langsung merobek bajunya. Dia langsung disobek bajunya. Dia sangat stres, dia sangat sedih, dia menangis. Wah, kaget ya semua orang ya. Adik-adik, seperti apa? Kenapa ya? Kenapa Raja Yosia tiba-tiba merobek bajunya? Dia menangis, dia stres. Ternyata dari apa yang dibacakan Safan itu, Raja Yosia tahu bahwa Tuhan sangat murka terhadap bangsa mereka. Karena apa? Karena nenek moyang mereka sudah meninggalkan Tuhan,
Mereka sudah menelantarkan rumah Tuhan, bahkan kitab Taurat bisa sampai hilang, dan akhirnya dan mereka juga menyembah berhala, sehingga Tuhan sangat marah. Wah, Raja Yosia stres ya. Waduh, ini gimana ini? Tuhan sudah marah sama kita. Aduh, pusing, dia sakit sampai akhirnya dia merobek bajunya ya adik-adik. Nah, tapi meskipun seperti itu, Raja Yosia tidak mau bersedih berlama-lama. Dia mau, oke, aku tahu Tuhan sudah marah, tapi aku mau tahu apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan tidak marah lagi. Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mau kembali berkenan kepada kita. Akhirnya dia memberikan perintah kepada Imam Hilkia, Ahikam bin Safan, Akbor bin Mika, Safan dan Asaya hamba raja itu untuk mencari petunjuk. Pokoknya kalian saya bentuk satu tim, seperti satu gugus tugas ya. Saat ini ada COVID, ada gugus tugasnya untuk memberantas COVID. Ini juga Raja Yosia membentuk satu gugus tugas untuk mencari petunjuk apa yang harus mereka lakukan supaya Tuhan tidak murka kepada mereka. Kira-kira mereka mendapatkan petunjuknya tidak ya? Akhirnya pergilah mereka, si gugus tugas ini ada Imam Hilkia, Ahikam, Akbor, Safan dan Asaya kepada Nabiah Hulda. Wow, Nabiah Hulda, kalau mendengar kata Nabiah, kira-kira perempuan atau laki-laki ya? Perempuan atau laki-laki? Ya perempuan ya, karena Nabiah, kalau nabi maka laki-laki. Ya, jadi Nabiah Hulda itu akhirnya memberitahukan kepada mereka apa yang harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi katanya Nabiah ini, sesungguhnya Tuhan memang akan mendatangkan malapetaka atas kerajaan Yehuda karena umatnya sudah meninggalkan Tuhan sekian lama dan membakar korban kepada Allah yang lain, sehingga Tuhan menjadi sangat sakit hati. Nah, jangan salah ya, bukan cuman adik-adik yang bisa sakit hati. Aku sakit hati sama mama karena mainan aku gak dibeliin. Aku sakit hati karena gebetan aku gak suka balik sama aku. Gak cuman kita, gak cuman manusia bisa sakit hati, Tuhan juga bisa sakit hati. Namun ternyata Tuhan ini berkenan kepada Raja Yosia yang mau merendahkan dirinya dan mau menyesal di hadapan Tuhan. Ketika Raja Yosia mendengarkan hukuman yang akan diberikan, Raja Yosia mau bertobat, bahkan Raja Yosia itu berusaha bagaimana mencari petunjuk Tuhan supaya Tuhan tidak murka dan bangsa Yehuda itu bisa kembali kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memberikan anugerah berkat kepada Yosia, yaitu bahwa Yosia itu nantinya akan meninggal dengan damai dan tidak akan melihat malapetaka yang akan Tuhan datangkan kepada kerajaan Yehuda. Nah, adik-adik, dari cerita Yosia ini kita mau belajar bahwa ternyata ketika kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami satu perubahan yang luar biasa, dan tidak hanya itu, kita juga akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Kita tahu sendiri ya dari cerita sebelumnya bahwa ketika kerajaan Yehuda itu kehilangan kitab Taurat, itu artinya mereka kehilangan penuntun kehidupan mereka. Tetapi ketika akhirnya mereka kembali mendapatkan kitab Taurat, dilakukanlah pembaruan besar-besaran di kerajaan Yehuda yang sudah lama tidak mengikuti Tuhan, dan itu dipimpin sendiri oleh Raja Yosia. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Kita punya Alkitab, kita punya apa yang menjadi penuntun bagaimana apa yang menjadi yang baik dan yang buruk. Misalnya, adik-adik sudah tahu tentang hukum kasih, adik-adik tahu ke-10 firman Tuhan, itu merupakan hal-hal yang menuntun bagaimana kita harus bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di Alkitab itu juga misalnya banyak hal-hal yang mengajarkan kita untuk tidak khawatir, khususnya mungkin pada saat ini kita sangat banyak ketakutan akibat dari COVID, kita khawatir, kita takut, tapi banyak ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa menyertai kita.
Masih banyak lagi yang bisa kita baca di Alkitab yang bisa kita lakukan untuk menjadi penuntun hidup kita. Nah, jika kita sudah tahu apa itu kehendak Tuhan melalui kitab, dan kita mau berbuat benar, apa sesuai dengan kehendak Tuhan, meskipun orang-orang di sekitar kita tidak berbuat benar, meskipun keluarga kita juga tidak berbuat benar, yang harusnya mereka itu memberikan kasih tapi malah memberikan kebencian, menyebarkan kasih malah menyebarkan kebencian, menyebarkan kedamaian, tetapi yang dilakukan justru menebarkan ketakutan. Itu kan banyak hal yang sudah tidak benar. Tetapi ketika kita tetap mau berjalan di tengah apa yang menjadi jalan Tuhan dan senantiasa mengikuti kehendak Tuhan, tidak akan ada sesuatu yang sia-sia. Percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati adik-adik. Dan tidak hanya itu saja, bahwa adik-adik pun akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Oke, jadi kita semangat untuk mengikuti kehendak Tuhan dan salam berkat, berbagi kisah Alkitab. Ya, adik-adik, seperti siaran tadi ya, kita sudah belajar tentang tokoh, siapa tadi namanya? Ayo, lupa. Siapa? Yosua. Bukan Yosua. Mirip, namanya mirip dikit. Siapa? Iya, Yosia, cuman beda U dan beda I. Tapi jadinya beda ya. Oke. Ya, jadi kita memang tadi sudah belajar cerita tentang Raja Yosia. Kita mau belajar dari Raja Yosia bahwa meskipun orang-orang sekitar kita sudah tidak mengikuti firman Tuhan, bahkan apapun yang mereka lakukan itu sudah tidak baik di mata Tuhan, kita mau tetap menjadi orang yang tetap melaksanakan firman Tuhan. Nah, kalau di masa Yosia itu tidak ada kitab Tauratnya, tidak ada Alkitabnya. Kalau kita sekarang enak ya adik-adik, kita sudah punya Alkitab di rumah, adik-adik punya Alkitab di rumah. Bahkan untuk adik-adik yang bisa membuka HP, itu juga bisa dibuka dari HP. Jadi sangat banyak sarana kita untuk mempelajari apa sih yang menjadi firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, karena kita bisa mempelajarinya, tentu kita juga bisa sangat memungkinkan untuk bisa seperti Raja Yosia melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, itu saja hari ini firman Tuhan. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata lagi dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan pada kami pada hari ini ya Tuhan. Kami telah belajar kisah tentang Raja Yosia. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami ya Bapa. Kami mau belajar menjadi seperti Raja Yosia, di mana Raja Yosia senantiasa mengikuti dan melaksanakan firman Tuhan meskipun orang-orang di sekitarnya sudah meninggalkan Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan menguatkan kami untuk senantiasa melaksanakan firman Tuhan. Biarlah kami juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik gimana tadi firmannya? Ingat kan apa yang diceritakan sama Tante Cili. Tadi Tante Cili cerita bahwa ketika kitab Taurat Tuhan hilang gitu ya, Raja Yosia tetap hidup menurut firman Tuhan. Gitu. Sama tadi yang seperti Raja Yosia lakukan, Tuhan juga mau nih adik-adik, meskipun dunia sudah banyak yang di luar aturan firman Tuhan, Tuhan mau agar kita sebagai anak-anaknya, murid-muridnya tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mau pilihan kita adalah melakukan setiap firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau merespon firman Tuhan adik-adik. Kita mau belajar satu lagu baru. Kita belajar sama-sama ya, oke? Oke. Beri keselamatan, beri keselamatan.
Adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sudah selesai. Kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami lakukan pada ibadah hari Minggu ini berkenan di hati Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang membantu kami ya Bapa agar kami bisa melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk pada saat ini kami masih berada di dalam rumah. Kiranya juga Tuhan yang boleh senantiasa menyertai adik-adik sekolah minggu di rumah. Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan biarlah ya Tuhan, apapun aktivitas yang dilakukan di rumah, semuanya itu bisa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga orang tua yang pada saat ini membimbing adik-adik di rumah, biarlah Tuhan yang memberikan bijaksanaan sehingga apapun yang boleh dilakukan orang tua itu, semuanya juga berguna untuk adik-adik. Bapa yang baik, kiranya Tuhan berkati kesehatan kami semua ya Bapa, sehingga kami juga bisa kembali mengikuti ibadah sekolah minggu seperti biasa. Bantu kami ya Tuhan untuk memulihkan kondisi pandemi di seluruh dunia ya Bapa, sehingga kami boleh kembali beraktivitas dengan normal dan kami bisa bersekutu kembali bersama-sama. Bapa yang baik, berkati juga ya Tuhan orang tua adik-adik di rumah dalam setiap pekerjaannya, dalam setiap apapun yang dilakukan, biarlah Tuhan yang boleh berkati. Bapa, berkati juga gereja kami ya Tuhan, semua jajaran dari pendeta, majelis, dan masing-masing komisi, biarlah Tuhan yang juga menyertai dalam kondisi pandemi ini, sehingga mereka bisa melakukan aktivitas pelayanannya dengan senantiasa baik ya Bapa untuk melayani jemaat-jemaatnya. Berkati juga ya Tuhan para pemimpin negara kami ya Tuhan, dalam setiap apapun kebijakan yang dilakukan dan apapun yang dilakukan tindakan yang diberikannya Bapa, sehingga bisa membantu kami ya Tuhan untuk mempercepat kiranya pandemi ini bisa berakhir. Bapa yang baik, di atas segalanya itu ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan perbuatan kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Adik-adik, kita mau tutup doa ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita udah selesai untuk hari ini. Sekarang kita mau nyanyi Selesailah sekolah minggu, tetaplah di rumah.
adik-adik di masa pandemi ini apa aja yang harus dilakukan? Ya, yang pertama jangan lupa minum vitamin ya. Vitamin ada A, B, C, wah vitamin banyak ya adik-adik dari buah ya. Dan juga jangan lupa minum air putih hangat yang banyak, oke? Nah, jangan lupa untuk selalu makan makanan yang sehat, konsumsi sayur juga buah-buahan. Iya, di samping itu kita juga harus berolahraga dan berjemur, tapi jangan lama-lama ya. Selain itu juga adik-adik kalau misalnya harus melakukan segala sesuatu ya, jangan lupa untuk rajin cuci tangan. Terus hindari keluar rumah kalau tidak penting. Kalau misalnya mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker ataupun pakai face shield supaya semua tetap aman. Adik-adik, Om dan Tante Sekolah Minggu mau mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan